Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang duduk itu diri masih muda, muda ini. Oke, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato gubernur pada upacara Senin tanggal 27 Februari 2023 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan membacakan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat, hidayah dan lindungannya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan upacara bendera tanggal 27 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, di mana dengan perjuangan beliau telah mengantarkan umatnya dari alam jahiliyah ke zaman demokrasi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru, yang terhormat Bapak Ibu tenaga administrasi, yang terhormat anak-anak kami yang kami sayangi, mengawali sambutan kami perlu kami sampaikan bahwa pemilihan umum telah memanggil kita, yang telah sampai setahun, tepatnya 352 hari lagi terhitung sejak hari ini menjelang 14 Februari 2024 sebagai hari pemilihan umum yang lebih umum disebut dengan pesta demokrasi, untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRA, dan anggota DPRK. Pemilu adalah sirkulasi pemegang kekuasaan dan kenegaraan yang bersifat periodik secara demokratik. Pemilu adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin dan wakil-wakilnya. Pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 222E Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Anak-anakku dan Bapak Ibu Dewan yang berbahagia, kami pemerintah Aceh mengajak anak-anak siswa-siswi sekolah ini yang nanti pada tanggal 14 Februari 2024 genap berusia 14 tahun telah berhak untuk menggunakan hak pilihnya. Yang mungkin untuk saat ini anak-anak masih berusia 16 tahun lebih ada sebagian di kelas 9, kelas 10 dan kelas 13 dan kelas 12. Kami mengharapkan kepada kalian untuk benar-benar menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani, dengan lebih dahulu mengenal antara mencari tuju visi misi pasangan calon presiden dan wakil presiden dan visi misi anggota legislatif. Apakah visi misinya sesuai dengan kondisi daerah kita? Apakah visi misinya bisa diimplementasikan apabila terpilih nantinya untuk jabatan tersebut? Hak pilih kalian, suara kalian adalah suara yang akan membawa daerah ini menuju daerah yang baldatut thayyibatul warabbul ghafur. Karena 35 tahun ke depan kalianlah yang akan memimpin bangsa, kalianlah yang akan mewarisi negara ini. Apabila salah menentukan pilihan kalian, akan mewariskan nanti dari apa yang akan kalian pilih pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. Anak-anak kami dan Bapak Ibu Dewan Guru, sebagai warga negara
Sebagai warga negara yang baik, marilah kita jadikan diri kita sebagai pemilih cerdas, bukan pemilih yang dapat digoda dengan uang atau materi. Sesungguhnya politik uang adalah sesuatu yang sejak awal pemilu atau bahkan mungkin sejak sebelum mengenal pemilu secara resmi merupakan sesuatu perilaku yang sudah hadir di masyarakat. Politik uang itu terjadi karena ada memberi dan ada yang menerima. Untuk mengikis ini sangat tergantung dari karakter publik, karakter kita. Ketika ada yang memberi tapi publik atau kita tidak mau menerima, tentu politik uang tidak akan terjadi. Akhir-akhir ini anak-anakku keadaan semakin membahayakan, terlebih ketika diadakan survei dan pemantauan kami di lapangan. Masyarakat masih ada sebagian atau bahkan jumlah yang cukup besar yang setuju dengan politik uang. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi republik ini. Posisi politik uang akan mengerus nilai identitas demokrasi, mengurus keadilan, dan bisa jadi politik yang ini justru akan menumbang demokrasi. Harapan kami sebagai penyelenggara pemerintah kepada anak-anak kami yang akan mengadakan hak pilihnya untuk pertama kali pada pemilu 2024 nanti, atau yang terkenal dengan pemilih pemula. Pemilih milenial, gunakan hak pilih politik yang benar-benar berdasarkan hati nurani rasionalitas. Mari bersama-sama kita mengikis politik uang yang kita mulai sejak dari kita keluar, bukan kita siapa lagi. Anak-anakku, camkanlah kata bijak Soekarno, beri aku 100 orang tua, akan kucabut seluruh daerah dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Saat ini, hari ini, kami membekali pemahaman politik jauh dari 10 pemuda hari ini. Kami berkali politik untuk 150 pemuda, pemilih pemuda, untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan dan mengawal jalannya pemilu benar-benar demokratis yang merupakan melebihi dari mengguncang dunia. Anak-anakku dan ibu dewan guru sekalian, partisipasi kita sebagai masyarakat dalam pemilu adalah peran aktif warga negara untuk ambil bagian dalam kegiatan pemilu serta mempengaruhi hasil pemilu dan pemilihan. Di antaranya, mencari informasi tentang riwayat kandidat seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, aktivitas kemasyarakatan, riwayat kepribadian dalam kehidupan kemasyarakatan. Mencari informasi tentang visi misi dan program kandidat dan program kandidat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta kandidat calon anggota legislatif. Mengecek statusnya di TPS dan DPT, baik offline maupun online, apakah sudah terdaftar atau belum sebagai pemilih. Tapi untuk kalian anakku yang sudah genap berusia 17 tahun, segera datang ke Caplit dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk merekam KTP. Dan bagi anak-anakku yang nanti pada tanggal 14 Februari yang genap berusia 17 tahun, bangun pagi jangan lupa sikat gigi, bergegaslah datang ke dinas kependudukan dan catatan sipil dengan membawa fotokopi kartu keluarga untuk merekam KTP dan KTP yang dikeluarkan pada hari tersebut. Langsung bawa ke tempat pemungutan suara
desa masing-masing untuk menggunakan hak pilih. Mengawasi dan melaporkan pelanggaran jika ada yang dilakukan oleh stakeholder pemilu, dalam kurung penyelenggara, peserta pemilih, media, LSM dan lain, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan azas langsung, bebas, rahasia dan jujur serta adil. Datang ke TPS pada hari pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih. Demikian arahan kami, dan sebagai penutup pidato kami sekali mengharapkan jadilah pemilih dengan cerdas, dengan menjauhkan dari segala bentuk politik uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Aceh Ahmad Marzuki.